Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat, sekarang kita akan latihan catur ini ya. Latihan catur dengan pembukaan Sicilia Naga. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang cara putih menghancurkan pertahanan Sicilia Naga ya sahabat. Oke, langsung saja sahabat. Pion E4, kemudian pion C5. Nah ini merupakan bentuk dasar pembukaan Sicilia seperti ini. Dan nanti ke depannya itu akan ada variasi dragon, variasi Nejdrov, dan lain-lain. Kita lanjutkan sahabat. Kemudian kuda F3 disusul pion pion D3. Ini bagi para sahabat nih dalam masalah pembukaan ini ya, ini bagi hitam ini juga perlu dipelajari ya sahabat, perlu ditiru langkah-langkahnya ya. Dan nanti kalau sudah babak tengah ke sana kita bisa fokus ke serangannya putih ya sahabat. Tapi ya nggak salah kalau kita memperhatikan cara hitam bertahan sahabat. Oke, lanjut. Kemudian pion D4, pion kali D4, kuda kali D4. Nah, kemudian kuda F6 mengancam pion E4 ini ya. Perlu diketahui ya, petak E4, D4, E5, D5 ini merupakan petak pusat ini ya, alias dikatakan petak sentrum. Dan ini keempat petak ini sebisa mungkin harus dikuasai ya sahabat. Jangan sampai tidak dikuasai karena pusat serangan itu berada di petak-petak ini sahabat. Kalau petak ini lemah, itu serangan itu tidak mempunyai serangan sahabat, sangat lemah serangannya. Oke, lanjut. Kemudian kuda C3 menjaga pion E4. Lanjut. Kuda pion G3. Nah ini ciri-ciri pembukaan Sicilia Naga, yaitu pion G7 itu maju dan melakukan fianchetto di sini. Nanti gajah hitam ini maju ke G2. Lah ini merupakan pembukaan Sicilia Naga, ciri khasnya seperti itu. Kemudian gajah E3 ini untuk mengantisipasi serangan gajah hitam di G7 itu ya. Kita lanjut. Nah kan, gajah ke G7 ini ciri dasar pembukaan Sicilia Naga seperti ini. Dan ini kalau putih kok langkahnya tidak tepat, ini Sicilia Naga bisa sangat membahayakan putih sahabat. Ya nanti lain kali mungkin akan saya beri contoh serangan Sicilia Naga yang sangat berbahaya bagi putih ya sahabat. Oke, kita lanjutkan. Kemudian pion ke F3 ini jelas untuk mendukung atau menjaga pion E4 supaya sangat kuat kedudukannya di sini. Kemudian kuda C6 mengancam menyerang kuda ya sahabat. Kemudian rokade. Nah ini menteri ke D2 ini tujuannya untuk mendukung supaya gajah E3 ini maju ke H3 ya. Ini kelemahan fianchetto menurut saya itu berada di gajah G3 ini, G2 ini ya. Ketika gajah G2 ini kok sudah enggak ada, maka sudah bisa dipastikan pertahanan hitam itu sudah lemah. Tapi sebaliknya, jika gajah G2 ini, gajah di depan raja ini kok masih ada,
maka ini akan sangat sulit menembus pertahanan hitam sahabat. Nah, kita lanjut. Putih rokadenya rokade panjang ini ya. Kemudian pion ke D4 menyerang bidak sentrum nih sahabat. Kemudian menteri ke D1. Ini mungkin ini tidak jadi untuk melakukan serangan ke H3 ya. Pion ke D4, makan D4, kemudian makan lagi. Nah, ini kalau menurut saya di sini kalau melihat perkembangan perwiranya ini masih bagus putih. Tapi ya memang itu sahabat, kalau pembukaan Sisilia itu kebanyakan itu hitam bermain bertahan dulu kemudian menyerang, dan putih ini di awal-awal pertandingan ini selalu menyerang sahabat. Kalau lengah sedikit hitam langsung serangan balik, tapi kalau hitam kok tidak dikasih kesempatan menyerang, ya akan selalu diserang terus. Nah, kita lanjut. Pion ke E3 untuk menjaga pion D5 ini ya. Ini pion pusat ini yang sama-sama sangat dijaga, jangan sampai hilang ya. Raja geser. Ini mungkin supaya pion A2 ini lebih kuat. Tuh kan, menteri maju ke A5. Ini sasaran hitam ini pancen memang serangannya ke sini ini ya. Antara A2 dan B2 ini arah serangannya seperti ini. Nah, pion makan D5. Kemudian hitam makan D5. Nah, kalau melihat di sini ini bidak yang berada di petak sentrum hitam putih ini sudah habis ya sahabat ya. Kita lanjutkan. Luncur menjaga gajah menjaga pion D5. Ini langsung serangan menuju ke A2 di sahabat. Gajah ini lurusnya ke A2. Kita lanjut. Pion ke H4. Ini sama-sama mulai menyerang. Putih menyerang, hitam juga mulai melakukan penyerangan. Nah, kemudian benteng E8, menteri ke D2. Benteng ke D8. Ini sangat menarik ini pertandingannya nih ya, permainannya. Memang ini pertandingannya kuat sama kuat ini sahabat. Jadi dilihat enak. Kemudian ke H5 langsung menjebol pertahanan ya. Sangat menarik ini sahabat. Ini memang ini cara menghancurkan pertahanan Sisilia ini sahabat. Ini dihancurkannya dengan pion ini. Kemudian A6 ya, A6. Ini mungkin hitam ini mau memajukan pion B7 ini ya. Dia juga ingin menyerang pertahanan putih menggunakan pion sahabat. Kita lanjutkan. Pion makan G6. Ngopi sahabat, ya sambil ngopi. Nonton satunya sambil ngopi sahabat. Kemudian pion mangan G6. Ini kalau melihat posisi seperti ini, jalur H itu sudah kosong itu ya. Jadi raja itu sudah dibatasi, tidak bisa bergerak ke petak jalur H sahabat.
Ini sangat menarik ini. Kemudian menteri ke G5 mengancam kuda ya sahabat. Nah, kemudian ke H7 kudanya ini mengancam menteri. Sangat menarik nih. Ini mungkin oleh para sahabat bisa dianalisa ini nanti pergerakan putih akan melaju kemana ini sahabat. Oke, lanjutkan. Oh ya, sudah jelas, tentu bisa dibaca. Menteri ke H4 ini ya sudah jelas untuk menyerang kuda. Ini posisi hitam sudah hancur ini sahabat, sudah mau diserang habis-habisan ini. Perhatikan dengan baik. Nah, lanjut. Kuda ke F8 untuk menjaga pertahanan hitam. Ya, ini dari sini mungkin para sahabat bisa memprediksi 2 langkah lagi mati ini hitam. Dan kalau video ini menurut para sahabat bagus ya, ini bisa minta dukungan subscribe-nya sahabat, dan like dan subscribe-nya ini ya, supaya dalam pembuatan video kedepannya ini bisa lebih semangat ya sahabat. Oke, video bisa di skip. Ini 2 langkah mati ini hitam, bisa diperkirakan ya. Oke, prediksi para sahabat benar sahabat. Jadi menteri putih ke H8 sahabat. Sekak. Nah, ini menangnya ini sangat bagus ini ya. Pengorbanan menteri sahabat. Kemudian gajah dipaksa makan menteri sahabat, kemudian benteng makan H8. Ini sudah mati sahabat, dan putih menang. Ya, mungkin sekian video dari saya. Ada kurangnya ini minta maaf ini ya. Dan kalau video ini mengandung pelajaran dan bisa menarik untuk ditonton, saya minta bantuan subscribe ya sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.